Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Tapi sebelumnya, jika ada yang kurang atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati dan selamat menonton. Semoga videonya udah dipahami ya. Ya, jadi dia terjaga kehangatannya. Kita bisa hidupkan dulu. Hidupkan masih ibunya aja. Hidupkan aja dulu biar hangat ininya. Atau lampu ini kita hidupkan aja dulu. Biar nggak isi bayi. Biar hangat, baru kita setelah dia hangat, baru dia kita pindahkan ke sini. Ini semua dimatikan. Ya, terus apa lagi, Dek? Kesadaran, mengecek tanda vital seperti suhu, pernapasan, dan denyut jantung. Jadi kalau ujian nggak boleh dingin ya, harus dimatikan itu. Kita cek dulu secara umum. Ya, jadi keadaan umumnya kita lihat. Sekarang kita mau cek apa? Suhu. Berarti ini bisa kita tutup dulu kan? Ya. Sebenarnya sih harusnya sarung tangan ini kalau secara teori yang saya baca, kalau kita bersentuhan dengan bagian tubuh misalnya seperti daerah mulut, daerah tali pusat, itu baru sebenarnya memerlukan sarung tangan sebenarnya gitu. Tapi namanya PPI sekarang semua dipakaikan sarung tangan gitu ya. Jadi tidak masalah kalau di situ petunjuknya kita pakai aja sarung tangan. Sebenarnya kalau dibaca di buku, hal-hal yang berkaitan dengan daerah-daerah mukosa, artinya yang lendir, yang itu baru kita pakaikan. Tapi nggak apa. Ini saya pakai celana ya ceritanya ya. Karena kan saya akan bersentuhan begini. Ya. Karena bayi, otomatis kita nggak bisa ngambil yang lain. Tunggu dulu sampai dia berbunyi, tutut. Kita sabutkan kita. Ya, kita baca, lalu kita bersihkan. Ibu, berarti sebelum digunakan ke bayi itu tidak dibersihkan dengan alkohol swab ya? Ini kan kondisi sudah siap pakai. Artinya dia sudah disimpan dalam kondisi bersih. Kalau orang dewasa kita bisa bersihkan ketiaknya dengan menggunakan tisu kan itu. Tapi kalau bayi kayaknya nggak perlu ya, nggak basah apa dia. Tuh. Terus kita mendengarkan denyut jantung ya. Denyut jantung normal 120 sampai 160. Kalau kemapasan 40 sampai 60. Jadi kita mendengarkan, nggak usah banyak dibuka ya. Apekordis itu biasanya ya kalau kita lihat secara anatomi dia ada di bawah payudara sedikit. Ini kan besar, biasanya ada yang kecil. Cuman saya nggak pernah pakai ini. Biasanya ada yang kecil yang agak panjang, itu untuk bayi. Jadi kita dengarkan full selama 1 menit. Jadi kita butuh jam. Ya. Jam, jadi kurang jam ya. Jam, kemudian napasnya sambil juga kita melihat kan naik turunnya dada, karena kita tidak hanya melihat frekuensi, tapi juga melihat bagaimana tarikan pada sternum, apakah dalam atau tidak. Normalnya tidak dalam, ya biasa aja naik turun biasa. Kalau tarikannya terlalu langsung ke bawah, nah itu bisa menjadi catatan untuk kita apakah bayi ini ada gangguan di pernapasan atau tidak. Jadi ini pun bisa dipakai untuk mendengarkan nafas. Kan bisa kita dengarkan. Nafas itu kan tidak hanya frekuensi, tetapi ada wheezing nggak. Kalau punya saudara asma punya nggak? Punya. Sekali didengerin tuh pada saat dia sedang asma. Gitu. Keras sekali. Kalau saya malah lebih senang dengerin dari punggungnya, karena jauh lebih kedengeran sih. Kalau yang sudah agak besar ya. Jadi ini untuk mendengarkan apakah napasnya bersih, tidak ada suara tambahan yang lain. Kemudian kita juga bisa menghitung frekuensi dan yang kita lihat juga adalah naik turunnya dada, tarikannya kuat atau tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Keadaan umum, nilai warna kulit, kesadaran, tanda vital. Ya.
Kalau kadang-kadang kalau sudah bayi umur, artinya sudah melewati 2 jam biasanya, kalaupun ada apa istilahnya cyanosis peripher, jadi itu juga cyanosis peripher itu kadang gini, di daerah-daerah peripher dia agak kebiruan tampaknya. Biasanya pada bayi-bayi yang mungkin agak lama pada saat dilahirkan, tapi itu biasanya dia menghilang. Kalau diagnosa cyanosis peripher itu karena mungkin terlalu lama, kemudian sampai kebiruan di ujung-ujungnya, itu bisa seperti ini. Tetapi biasanya dia cepat hilangnya, kan tidak sampai aspeksia bayinya, mungkin mau tapi nggak jadi gitu ya. Jadi itu aja. Kalau misalnya di daerah mulut gitu, biasanya kalau peripher hanya di jari-jari aja. Kalau dia sentral ya seluruh badan nampak dulu. Tapi normalnya yang pink, merah muda, dia putih. Nah, artinya tidak juga apa namanya kalau putih resip tuh pucat. Itu juga bisa dicek. Apalagi? Menilai kesadaran. Sadar kan nangis dia misalnya kan udah sadar. Nggak usah lagi kita terlalu spesifik. Terus? Melakukan pengukuran antropometri. Antropometri ya. Berarti ini harus telanjang. Tetap dibuka semua nih. Buka semua. Buka ya. Nanti harus saya bukanya. Dan kita juga kerjanya harus cepat ya. Panjangnya, kalau panjang kita bisa pakai baju kan, hanya berat badan yang nggak usah pakai baju. Kalau panjang itu yang riskan adalah pakai ini, sarung kaki. Kan kita harus pegang tumitnya supaya dia lurus. Kalau pakai sarung kaki nggak akan jelas. Kalau dia masih pakai ada tali busanya taruh di atas sini ya, jangan ditutup. Sambil sebenarnya bekerja begini kita sudah bisa menilai, misalnya bukunya kayak apa pada saat kita buka kan, bukunya biruan nggak, apa pink apa gimana, lengkap nggak gitu kan. Ini seperti saya pakaikan baju ini kan bisa Anda melihat langsung, oh pink ini. Sambil-sambil kita bisa ukur dari frontalis kan persis di atas persis di alis ya. Occipito kita cari yang paling menonjol ya. Ini kan tulang occiput, kita cari yang paling menonjol. Ukurannya kurang lebih berapa tadi? 33 37 ya. Jadi bagian yang menjadi ini biasanya kita taruh di depan ya. Persis di alis ya. Ini 30 tangan sini 30 kurang ya. Ya, kemudian kalau dulu diukur juga lingkar dada, kalau sekarang masih dicari lingkar dada. Kalau lingkar dada yang dicari lingkar ini sampai puting susu, lurus dengan puting susu. Kalau kita mencari lingkar dada, biar kalian tahu ya, nanti kalau siapa tahu nanti dibutuhkan gitu ya, kadang-kadang di lapangan kan sedikit berbeda. Kalau lingkar dada kakinya harus dibuka, tapi nggak usah buka semua juga apa, kalau masih dimungkinkan ya,
namanya kita mengurangi kemungkinan hipotermi, kita nggak usah buka semua. Ya, mungkin dinaikkan sedikit ke atas. Tadi harusnya pada saat dia buka baju tadi. Jadi diambil nih ya, di kedua puting susu, lurus kedua puting susu ya, persis di sifoid ini ya. Ya, jadi ambil di tengah-tengah. Apa lagi? Panjang badan. Kalau panjang badan, yang penting adalah kepala tidak harus miring. Jadi ini dipegang, ini ditaruh di kepala. Nah, begini nih. Tapi kita harus pegang ini. Nanti keluarganya kita suruh bantu pegang supaya tidak jatuh ya. Jadi kita dibaca berapa nih? 48. Jadi yang diukur adalah pada tumit. Yang jeleknya kalau yang begini, ini kadang tidak persis. Kan harus kita benar-benar pegang, ini kan cara karet nih. Halo, kalau bayi kan belum tentu mau begitu. Ini 48. Tapi kalau kita pakai yang langsung begitu dalam posisi ini dia. Kalau dia kaput subsedanium kita nggak perlu tepuk, nggak perlu. Kalau kaput subsedanium itu dia ini kan sutura ya, sutura. Kalau kaput subsedanium dia melewati suturanya. Tapi kalau sepal hematum itu dua yang mirip ya. Sepal di sini kan suturanya dia tidak akan melewati sutura. Tapi kalau kaput subsedanium berpinjol gitu, atau di sini kadang-kadang, sini kadang-kadang gitu. Jadi dia melewati sutura, tidak jelas batasnya gitu, kayak gundukan cairan. Nanti jangan diupek-upek, jangan diunyek-unyek gitu. Jadi biarkan saja. 48 jam biasanya hilang, 2-3 hari hilang. Tuh, tapi kalau sepal hematum dia agak lama, 7 hari biasanya. Itu batasannya jelas sekali batasannya. Dia benar-benar ada batasnya. Tapi kalau kaput subsedanium itu kayaknya cairan itu teman-teman. Ya. Itu akibat dari trauma persalinan. Jadi karena tekanan pada jalan lahir atau misalnya prolong fase, prolong kepala 2 misalnya, terlalu lama dia ada di jalan lahir, kan kepalanya jadi semakin boncor gitu, panjang kepalanya, padahal aslinya nggak gitu. Jadi baru lahir, anak saya kepalanya panjang, besoknya kok kepalanya jadi pendek. Ya, tapi nggak apa-apa, itu boleh, nggak masalah itu karena tekanan. Tapi kalau sepal hematum biasanya antar tulang dengan tulang ketemu. Kalau yang tadi karena memang penekanan aja. Ya. Kemudian apa lagi? Molding. Kalau molding di sini kan dia akan merimpit ya, kelihatan nanti. Jelas sekali kalau diraba itu terasa. Kalau dia normal sutura, antar sutura pasti ada space kan, nah, itu normal. Tapi biasanya setelah persalinan, kalau baru habis bersalin biasanya dia pasti begini, ya, nggak jauh-jauh sekali itu, biasanya berdekatan. Karena kan proses melewati jalur yang sempit, pasti ya mungkin +1 kan biasa. Ya, kalau dia bertumpuk tidak bisa dipisahkan, baru sudah beratnya tinggi. Terus dia normal datar, kalau dia cekung mungkin dehidrasi atau cembung pada pasien dengan hidrosefalus hati-hati. Ya, kecuali kalau menangis kadang-kadang dia akan menggenggam. Makanya kalau mungkin meriksa bun-bun jangan pas nangis. Ya, hindari itu supaya tidak menjadi palsu nanti datang. Terus Memeriksa mata, buka mata, konjungtiva, kalau ya, nah kan, tapi kadang-kadang bayi kan tidur gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, bisa dibangunkan sehingga Anda bisa lihat matanya. Kalau misalnya kotor sekali, Anda bisa ambil kapas mata, Anda bersihkan dulu. Kemudian Anda lihat, kalau konjungtiva bisa dilihat,
uterus juga bisa kita lihat pada yang putih ini ya, itu skleranya akan berwarna agak kuning ya. Kalau apa lagi yang dilihat yang di mata lupa saya. Katarak kongenital, Kalau katarak biasanya kan sampai dia apa kabur tuh warnanya tidak jelas seperti ini. strabismus, Strabismus. perdarahan Nah, konjungtival. kalau perdarahan kelihatan ya. Kalau apa namanya, mungkin yang paling gampang Anda lihat itu adalah sklera, konjungtiva, kemudian keutuhan dari bola mata itu ya. Ada ya kan lah skleranya, pupilnya jelas ya. Kalau pada penyakit yang lain kalau ada perdarahan pasti jelas kelihatan ya. Kemudian apa lagi? Pus ya. Ya. Terus di hidung, cuping hidung. Pengeluaran pada hidung. Ya, kalau cuping hidung biasanya pada gangguan pernapasan ya. Artinya ada data yang saling mengkait. Misalnya tadi napasnya cepat. Itu kaitannya. Kalau cuping hidung itu kan dia ada kalau dia punya kebutuhan oksigen yang lebih tinggi. Nah, kalau pada pasien normal biasanya terus apa lagi? Kelainan kongenital baik Pengeluaran pada epikarpus, septum, Septum, itu pada hidung atau di mulut ya. Nah, terus, nah ini dia. Kalau misalnya ada kecurigaan, kalau tadinya sudah menyusui, misalnya sudah bagus kamu lihat routing saking swallowingnya, mungkin nggak terjadi sumbi. Tidak. Nah, biasanya nggak usah dah Anda lagi periksa nyeluk gitu ya untuk melihat palatubnya. Tapi kalau dia ada gangguan, kelihatannya kayak berak-berak, nah itu perlu tuh. Ya, biasanya sih begitu lahir sudah terlihat karena kan septumnya bisa sampai di antara hidung dan mulut ke sini. Bisa dua-duanya lah. Ya, tapi ada yang satu, ada yang dua. Jadi palatumnya di dalam itu terbelah menjadi dua. Gitu. Kalau dia sudah routing, saking swallowing bagus, biasanya itu sudah hilang kemungkinan. Ya, apalagi mulut, gigi, gigi kan belum ada, gigi belum punya ya. Ya. Gigi apa? Gigi Neonan. Oh, mungkin dia dengan bawaan ya, kalau dari perutnya. Oh, ada giginya kamu ya. Terus apa lagi? memeriksa telinga, Telinga. inspeksi bentuk telinga, posisi telinga, Ya, dan menarik posisi telinga kan sejajar dengan ujung mata, kemudian dia terbentuk sempurna ya. Pada pasien-pasien dengan prematuritas biasanya dia seperti tulang rawan semua, nyil-nyil gitu ya. Kalau yang jelas ini dia pasti adherent. Kemudian cek ada kelainan tidak. Terus apa lagi? Pemeriksaan leher. palpasi pada leher dengan tindakan jari ke sekeliling leher, Ya, kita bisa cek. pembesaran kelenjar tiroid, bendungan vena jugularis, kelainan kongenital. Ya. Bendungan vena kan bisa Anda raba ya, sama seperti dewasa ya. Biasanya kalau limfo itu dari belakang telinga sampai ke skapula. Ya, ini biasanya menyebar. Memang di seluruh tubuh ada, ketiak, di mana ada. Sampai di usus pun ada. Tapi kalau yang ada di daerah leher, biasanya mulai dari belakang telinga sampai ke skapula. Biasanya kalau dia ada pembengkakan kan benjol, ada benjol. Kemudian untuk tiroidnya kan nggak mungkin kita suruh menelan ya, kita yang meraba. Kalau bayi mungkin lebih jelas ya, karena lebih ini. Ya, tapi jangan salah, bayi itu lehernya pendek, nggak seperti dewasa. Lehernya lebih pendek di antara ini sama ke pundak ini lebih pendek. Ya, terus? Memeriksa Ya, ya kan tidak ada. Bayinya kalau sudah nggak rewel ini biasanya sih enggak ya. Kalau ada patah misalnya, biasanya bayinya juga kesakitan, kan nggak mungkin. Ya, terus lanjut. memeriksa dada dan aksila, Untuk Suara ya, tapi tadi itu sekalian saya udah lakukan ya. Pada saat kita mendengarkan menghitung denyut, menghitung nafas, kita sudah bisa langsung mendengarkan. Ya, kalau misalnya Anda belum mendengarkan, bisa Anda dengarkan lagi. Terus juga kalau di ketiak untuk memeriksa tadi apa?
Kerja limpo ya? Ya, sama. Berarti sama seperti yang kita lakukan seperti di sini. Berarti kanan kiri kita juga bisa cek ya. Biasanya ada pembengkakan kalau dia ada infeksi. Misalnya infeksi di mana? Mungkin di organ dalam dan sebagainya, biasanya sampai ke ketiak. Kemudian imunisasi BCG juga jangan salah. Imunisasi BCG itu kalau terlalu dalam juga dia akan menimbulkan bengkak pada limfe. Kemudian kalau terlalu dalam juga dia akan lama membentuk bulan. Lama sekali bulannya keluar. Karena kan terlalu dalam disuntikkan. Jadi bulannya itu sudah sebulan gitu baru muncul. Gitu. Biasanya kalau yang parah sampai ke ketiak bengkak. Ya, terus melihat adanya retraksi interkostal, ya tadi sudah sekalian kita lakukan. menilai adanya pengeluaran pada Kita bisa dengarkan distensi. tali pusat, Ya, kalau distensi tali pusat kan ininya agak menggembung ya. Seperti orang hernia di sininya juga menggembung, agak besar ya. Apalagi pada saat menangis dia akan muncul. Ya. Kalau tali pusat yang kita lihat yang penting adalah pendarahan, tanda infeksi. Kalau tanda infeksi biasanya dia agak basah, merah di sekeliling ini dan berbau. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian kalau apa lagi tadi? Itu ya overdistensi. Ya, ini kan tidak umum ya. Sebenarnya ada caranya. Biasanya kita mengaduk. Ya, kan Anda belajar tuh kalau di ini KBK ya. Biasanya pemeriksaan fisik kita bisa. Tapi biasanya kalau bayi itu lebih sensitif. Kalau dia tumbuh dia tapi yang berbahaya kan kalau ada hernia, kemudian tali pusatnya infeksi. Itu yang paling sering. Kalau kita bicara di 48 jam ya, yang paling sering kan itu. Terus ini kotor tidak terawat misalnya. Gitu. Atau kelainan lain seperti tadi ompalokel, gastroschisis yang gitu. Ya. Kemudian apa lagi? memeriksa anus dan urin. Anus seperti tadi yang saya bilang kan berarti kita akan menunggu ya. Nah, kalau genitalia, kalau dia seperti ini laki-laki, kita bisa cek uretranya ada tidak, kan itu yang penting dicek. Kemudian ini skrotum ada 2. Kalau pada saat menangis biasanya akan ada kontriksi dia ke atas sedikit. Tapi kalau dia memang ada bijinya, artinya ada testisnya, dia bagaimanapun nangis dia pasti ada. Tapi kalau bayi itu nangis dia akan berkontriksi agak naik sedikit gitu. Tapi kalau kita raba tetap ada. Ya, yang kita pastikan kan ini ada uretranya kan, ada juga di situ panjangnya gitu ya. Tapi nggak usah lah diukur ya. Yang penting masih ada kan. Biasanya kadang-kadang menangis penis itu akan masuk ke dalam, agak tertarik ya. Jadi tampak lebih kecil. Ya. Kemudian kalau anus, kalau sementara dia belum bisa BAB, kita cek aja dulu, lihat kan ada kelihatannya. Sambil kita menunggu apakah dia akan BAB atau enggak dalam 24 jam. Gitu ya. Yang penting barangnya ada dulu. Jangan nggak ada. Kalau atresia ini nggak ada nih, nggak ada lubangnya, lempeng gitu. Itu yang dibuatkan lubang. Ya. Tapi itu biasanya kan bayi udah lebih besar. Berapa? Sekitar 6 bulan baru dioperasi. Sementara pasti dia pakai kantung itu. Kalau ada polidaktili apa, kemudian kukunya kita lihat masih pink ya. Terus apa lagi? memeriksa adanya Sindaktili, polidaktili. Kalau ini polidaktili kan lebih ya, 6 gitu jarinya ini. Kalau sindaktili itu kayak nyabang, satu jari nyabang lagi. Ada yang di sini, ada di sini. Kalau dia polidaktili 6 jarinya nih. Lebih. Terus menilai kuku tangan ya sudah. adanya Kalau udin kan bisa kita raba ya. Terus apa lagi? meriksa tungkai Simetrisan, kuku kaki, kemudian udin, ada fraktur, ortolani. Terus apa dia? adanya faktor dengan melakukan tes ortolani.
Ya, nanti kita cari ya apa itu ortolani dipakai ya. Biasanya sih jarang kita lakukan ya kalau bidan. Yang kalau fraktur biasanya pasien itu pasti kalau fraktur ya, kalau ada fraktur kakinya pasti akan melenteng. Itu sudah pasti. Artinya tidak kalau kita angkat ini dia tidak bertenaga, tidak bisa fleksi, tidak bisa. Pasti dia akan melenteng dan dia juga akan rewel. Ya kan? Karena kesakitan. Tapi kalau ini kan misalnya seperti ini kan kita bisa pegang. Simetrisnya misalnya kita begini kan kita bisa lihat. Ya. Jadi tidak sulit rasanya melihat apakah terjadi fraktur atau tidak. Sama seperti di tangan, dia akan melempeng tangannya di sini, lemas gitu loh, nggak bisa banyak bergerak. Tapi kalau kita di awal kan kita sudah melihat geraknya aktif di awal, kemudian selain gerak aktif, tangisnya juga bagus. Pada saat disusui dia udah bingung. Kalau dia ada sakit, pasti dia akan rewel. Ya, terus Ini memeriksa tes ortolani, membuka pakaian bayi, memeriksa paru dengan cara memegang masing-masing kaki, letakkan ibu jari pada bagian dalam femur, sedangkan jari tangan dan telunjuk di atas trokasel mayor. ini seperti tadi. Ini yang begitu di sini. Kan begini, tangan di mana tangannya? Jari pada bagian dalam femur, jari tangan dan telunjuk di atas trokasel mayor. Tangan jalan enggak terus ya. Nah, ini ya. Ini kan? Nah, ini ya. Ini yang namanya ortolania. Sama seperti tadi. Mungkin harusnya dua-duanya dibantu nanti dulunya. Kalau ada flek, Ya, berarti bunyi ya. dislokasi. Dislokasi. Tapi kalau dia biasanya kalau kita dorong, dia akan dorong balik. Dia nggak. Nah, biasanya kalau yang gitu sudah bagus. Ya, kalau bunyi sampai klek, mengalami dislokasi. dislokasi. Ya. Jadi harusnya gitu, kalau kita dorong dia ke situ, ke sini kita dorong, dia pasti akan balik mendorong kita juga. Ya kan normal gitu. Ya. Susah juga kalau begitu ya. Yang tadi tayangan itu bagus tuh. Tapi itu bayinya kan itu artinya panjang gitu, yang kakinya kan cuma segini. Susah gitu. Mas gendut tuh. Yuk lagi Memeriksa punggung bayi, Menelungkupkan cari tanda abnormalitas seperti spina bifida. kalau spina bifida kan udah lihat kan? Kalau nggak usah kita telungkupkan juga bisa ya. Nah, jadi ini tinggal dibalik. Di sini kan Anda juga sudah bisa melihat. Nah, kalau ada spina bifida bengkol ya di sini. Ya, di sininya bengkol. Kan seperti tadi itu ada seperti tumor di jalur tulang belakang. Ya. Ya. Refleks. Nah, kalau refleks primitif apa pertama saking swallowing, oke, itu melalui proses menyusui. Terus apa lagi? Glabella. Ya, kalau glabella kita ketuk di sini, dia akan membeli. Ya, terus apa lagi? Kalau moro, ya, ini harus dibuka kalau moro supaya kalau kita gitu, dia akan seperti huruf C ya. Nah, buka langsung. Terus nah, kalau tonit neck, kalau bayi masih kecil ini biasanya agak kita miringkan, yang lainnya dia akan memanjang di sisi yang lainnya, seperti meregang gitu. Kan ikut dia meregang bagian yang di sisi yang sebelahnya. Kalau bayi sudah agak besar, ini bisa kita balik. Ya, kita balik. Jadi kita tidurkan. Misalnya gini. Kan gini, gerak samping nih ya. Jadi kalau kita tidur gini, dia kan mau ngangkat-ngangkat. Kan itu melihatkan bagaimana kemampuan di leher ini. Ya. Ya, terus grabs itu di tangan ya. Jadi kalau kita taruh tangan kita, dia akan menggenggam. Ya. Terus apa lagi? Babinski. Kalau Babinski
seperti kaki ya. Ini bisa kita sweep, dia akan nyempiak, akan membuka. Dicuek sedikit, dia akan nyempiak. Kalau yang ditusuk biasanya dia akan itu. Tapi kalau yang namanya Babinski yang di garis ini, dia akan ya. Terus nah, kalau stepping biasanya diberdirikan, bayinya diberdirikan ya. Ya. Jadi kalau diberdirikan dia mau nggak seperti orang berjalan kan gitu. Tapi kalau bayi sekecil ini kasihan ya biasanya. Jadi dia seperti jinjit seperti orang mau jalan kan, step ya. Terus kalau jalan tuh di punggungnya. Kalau jalan itu di punggung. Berarti posisi bayi harus tengkurap. Kalau tengkurap ini, terus ininya kita belokkan ke sana. Jalan tuh kalau kita ini ya, kalau kita garis gini dia akan ya seperti orang gini, ya kan? Kalau kita ini kan dia akan, jadi refleksnya baik.